Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ya pemirsa, saya saat ini akan mengunjungi salah satu pabrik gula, di mana pabrik gula ini sudah terbengkalai. Namun untuk menuju ke lokasinya, kita harus menyeberangi suatu jembatan yang sangat unik begitu, karena jembatan ini tidak memiliki pembatas di kanan kirinya teman-teman, sehingga seseorang yang ingin menyeberang di sini harus berhati-hati, harus konsentrasi begitu supaya bisa melintasi. Nah, panjang dari jembatan ini kisaran 30 meter saudaraku. Nah, melintasi di sungai yang ada di Perning, Kabupaten Mojokerto. Nah, seperti ini kondisinya. Jembatan ini bernama Jembatan Dendeng. Kenapa dinamakan Dendeng? Karena ketika seseorang yang melintasi di sini berbunyi deng deng deng, sehingga warga menamakannya Jembatan Dendeng. Nah, kondisinya seperti ini. Dulu jembatan ini menggunakan kayu, teman-teman, seperti halnya rel kereta api lama ya, menggunakan kayu. Namun di sini sudah menggunakan beton karena kondisinya semakin rapuh begitu, saudaraku. Nah, kondisinya seperti ini, dan ini dibangun di zaman kolonial, seperti halnya pabrik gula yang kita akan kunjungi nanti. Ini juga merupakan pembangunan dari masa kolonial sebagai untuk mengangkut hasil panen tebu yang berada di wilayah sebelahnya, di wilayah sana, teman-teman. Diambil begitu menggunakan lori, kalau istilah bahasa lokal sini, kendaraan seperti kereta begitu, kecil begitu. Nah, seperti ini kalau kita lihat ya, harus menggunakan ataupun konsentrasi penuh karena tidak ada pembatas. Dan sempat ada beberapa dari sumber warga dulu ada yang pernah jatuh dari sini, namun alhamdulillahnya selamat ya. Nah, kondisinya seperti ini. Di bawah sana banyak sekali tumpukan sampah dari beberapa pohon tumbang seperti bambu begitu ya. Nah, seperti ini saudaraku. Dan dia kalau sungai ini mengalami debit air yang cukup tinggi ataupun arusnya deras begitu, tersangkut di pilar ataupun ini ya, penyangga dari jembatan ini. Dan nanti yang saya khawatirkan di kemudian hari ini malah menjadikan penyangga ini semakin ini ya, semakin rapuh dan rawan untuk patah begitu, teman-teman. Nah, kondisinya seperti ini saudaraku. Nah, kita coba untuk melintasi jembatan Dendeng dan menuju ke pabrik gula yang ada di Perning, Mojokerto. Oke, kita coba ke sana ya. Ini adalah merupakan gerbang, tidak jauh dari jembatan barusan ya, hanya kisaran 50 meter. Gerbang ini untuk menuju ke ruang dalam pabrik gula yang ada di Perning. Pabrik gulanya sudah terbengkalai, teman-teman, sehingga beberapa tahun kemarin mungkin sempat itu dari penelusuran gaib Om Hao kalau tidak salah ya, menelusuri di pabrik gula yang terbengkalai, yang banyak penampakan dari dimensi lain di tempat ini. Bahkan dari penuturan warga di gerbang yang sudah terbengkalai seperti ini, di tahun 70-an, 80-an itu sering adanya penampakan noni-noni Belanda. Seram sekali, teman-teman, karena dulu di sini tidak ada penerangan, tidak seperti halnya sekarang ya. Kalau di sini saat ini sudah ada penerangan karena memang ada jembatan baru di sini. Nah, masih banyak orang yang melintas di sini, teman-teman. Masih banyak karena ini jalur yang cukup singkat untuk menuju ke desa yang lain. Nah, itu jembatannya yang baru, dan jembatan dari masa kolonial itu di daerah sana, 50 meter dari sini, teman-teman. Kita akan menuju ke pabrik gulanya, saudaraku ya. Nah, tidak jauh dari gerbang menuju ke pabrik gula, di sini kita dapati semacam mes begitu ya, tempat penginapan dari karyawan pabrik gula di zaman Hindia Belanda, saudaraku. Bangunan yang cukup tua, dibangun di kisaran tahun 1900-an, dan
bisa kita lihat ada beberapa lambang-lambang ataupun simbol-simbol tertentu begitu di atas sana. Seperti itu teman-teman. Nah, ada beberapa bangunan di sini kisaran 10 yang hampir serupa jenis ataupun gaya bangunannya, dan memang tidak sedikit warga yang ketika di malam hari begitu terdapat penampakan begitu yang merupakan dari suara misterius dari dalam suatu bangunan yang ada di depan kita ini. Nah, dari sini kita akan menuju ke pabrik gulanya ya. Dan alhamdulillah teman-teman, kita sampai juga di pabrik gula terbengkalai yang angker, lagi viral, yang membuat dari banyak warga ketika melintas di sini sering mendapati penampakan dari sosok tinggi besar, sosok noni-noni gitu ya. Bahkan di atas sana yang terdapat cobong asap itu teman-teman, di situ sering terjadi penampakan sosok hitam yang berdiri. Nah, kita semakin mendekat ini sahabatku, kita semakin mendekat. Semoga kita bisa mengambil gambar yang leluasa begitu. Kalau melihat dari tinggi dari bangunan ini teman-teman, ini kisaran 50 meter lebih. Dan tampak dari kejauhan memang atap dari bangunan pabrik gula ini sudah pada ambrol. Kelihatan warna hitam karena semua struktur besi berkarat saudaraku. Oke, kita mendekat teman-teman. Ini berada di tengah persawahan warga yang sebagian dari wilayahnya masuk wilayah pabrik gula Gempol Kerep yang saat ini masih aktif. Cukup jauh dari pabrik gula Gempol Kerep, tapi mungkin di zaman Hindia Belanda ini masih ada kaitannya begitu. Nah, bangunannya seperti ini teman-teman. Kita coba melihat dari sisi sini ya. Oke, lumayan panas karena ini di jam 1 siang, tapi semoga kita bisa mengambil gambar yang cukup bagus. Kondisi di dalam seperti apa begitu. Tampak di sini pagarnya setinggi 3 meter teman-teman, dan banyak sekali seperti mesin dari pabrik yang ada di sana. Banyak pipa-pipa begitu sana. Nah, seperti ini. Dan ini berdempetan juga, berdekatan dengan pabrik yang lain, tapi ini pabrik yang masih aktif. Kurang tahu ini pabrik apa. Oke. Wih. Kondisi di dalam seperti itu teman-teman. Saya masih mendengar seperti bunyi mesin ya. Apakah ada sebagian yang masih difungsikan? Ada tanaman kangkung ini yang memang sengaja ditanam oleh petani. Nah, ini pabriknya teman-teman. Kita coba melihat dari kondisi sini. Oke, itu ada pipa-pipa di situ. Tinggi sekali untuk pagarnya. Semoga kita bisa mengambil gambar yang lebih leluasa. Kita coba lebih dekat dari posisi sini teman-teman, posisi dari arah selatan ya. Sepertinya kalau di sini tinggi, kita tidak menyerah begitu, karena ingin melihat kondisi terkini di pabrik
yang angker begitu, yang saat ini lagi viral. Wih, ini kondisinya sepertinya agak lumayan lembek ini teman-teman. Ada semacam ini, semacam apa namanya, benang dari petani. Yang saya khawatirkan ketika melintasi persawahan seperti ini, arus listrik teman-teman. Karena biasanya ada beberapa wilayah itu petani-petani itu menggunakan arus listrik untuk menanggulangi hama tikus. Nah, ini jalur yang bagian selatan. Sepertinya juga gak bisa teman-teman, gak bisa masuk ini. Wih, sayangnya gak bisa masuk. Tinggi teman-teman. Ini ada yang seperti jejak motor ini yang lagi lewat sini. Habis hujan, becek jalannya. Jalannya becek. Wih, gimana ya kalau kondisi di malam hari? Ini di kiri kita sudah kebun tebu, di kanan kita ini sudah berpapasan dengan, wih, gak bisa teman-teman. Inilah yang dimaksud dengan pabrik gula yang lagi viral, yang mana pabrik ini terkenal angker ya. Bahkan kalau tidak salah ya, ada beberapa informasi sempat dari beberapa konten kreator penelusuran gaib itu, waktu penelusuran di pabrik gula ini, beberapa timnya itu pingsan teman-teman. Katanya melihat sosok tinggi besar dan sosok astral yang lain, tidak kuat begitu loh. Nah, kondisinya seperti itu. Oke, mohon maaf ya, saya tidak bisa masuk. Kalau masuk ke situ sepertinya sulit deh. Tapi kalau melihat dari kondisinya yang sudah seperti ini ya, nah seperti ini teman-teman, ya memang identik dengan didiami oleh sosok-sosok astral. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya karena tidak bisa masuk, saudaraku. Mungkin lain hari kita bisa cari referensi yang lain begitu ya. Cari sesuatu yang dapat kita ulik lagi lah dari pabrik gula yang terbengkalai, yang angker, yang lagi viral. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.